Dengan mata berapi-api, Kaisar pun berniat membunuh Linzi. Namun kenangan indah bersama Xiaoye membuatnya berubah pikiran. Kini dia bertanya-tanya mengapa Xiaoye tidak mengenali dirinya. Di depan papa nama mendiang ibunya, dia bertekad akan mencari kebenaran perihal alasan Xiaoye membunuh ibunya. Ketika terbangun, Linzi bermimpi Kaisar datang menemuinya. Namun dia merasa bahwa mimpi itu seperti nyata. Lalu dia menanyakan hal ini pada pelayannya, yang kemudian diketahui memang benar Kaisar menemuinya saat dia tertidur. Dia bertanya-tanya apakah Kaisar telah melihat wujud aslinya. Untuk memastikannya, dia pun menemui Kaisar dan bertanya padanya. Namun, sebelum mengakhiri pertanyaannya, Kaisar marah dengan mengatakan akan menghukumnya. Ucapan Kaisar membuatnya takut. Kemudian Kaisar melanjutkan kalimatnya dengan berkata akan menghukumnya apabila tidak menjaga diri. Dia pun merasa lega bahwa Kaisar belum mengetahui jati dirinya. Padahal sebenarnya Kaisar telah berbohong padanya. Kaisar memperlihatkan sebuah lukisan bergambar Linzi dengan pakaian ciri khas Xiaoye, hanya untuk memastikan bahwa Linzi memang tidak mengingat dirinya. Linzi meninggalkan kediaman Kaisar dengan banyak pertanyaan berkecamuk dalam batinnya. Apakah sebelumnya Kaisar telah mengenal dirinya atau tahu identitasnya sebagai klan roh? Lalu jika tahu, mengapa tidak membunuhnya? Dia kemudian dikejutkan oleh pelayan permaisuri Huan yang sengaja menabrakkan diri dan menuduhnya telah menumpahkan ramuan berharga milik klan Phantom. Pelayan-pelayan itu sengaja mencari alasan untuk memaki dan menyiksanya. Raja Salju yang sedang disandra oleh klan manusia datang menyelamatkannya dari gangguan pelayan tersebut. Kaisar pun muncul setelah menyaksikan semua kejadian itu secara diam-diam. Dia berterima kasih pada Raja Salju karena telah menyelamatkan selirnya dan memperingatkannya agar tidak berkeliaran. Setelah mengatakan itu, dia pergi sambil menggendong Linzi. Beberapa hari kemudian, Linzi atau Xiaoye menemui Raja Salju, teman masa kecilnya, untuk bertanya mengenai kejadian 6 tahun lalu yang tidak diingat olehnya. Scene kemudian beralih pada saat perang 6 tahun lalu. Saat itu, Xiaoye amat menderita akibat pembantaian kliennya yang diduga dilakukan oleh Kaisar Mu kekasihnya. Karena tak tega melihat penderitaan yang dialami teman sekaligus wanita yang dicintainya, Raja Salju pun menyegel ingatannya. Inilah yang membuat Xiaoye tidak ingat tentang Kaisar Mu. Namun Raja Salju tidak memberitahu apapun pada Linzi. Raja Salju hanya berpesan padanya agar berhati-hati terhadap Kaisar yang dinilainya berbahaya. Pengawal Kaisar yang diam-diam mengikuti Linzi pun langsung melaporkan pertemuan antara Linzi dengan Raja Salju. Dia mengatakan bahwa Linzi memang tidak ingat kejadian 6 tahun lalu. Dia juga menilai Linzi dan Raja Salju tampak dekat. Kaisar merasa cemburu dengan kedekatan mereka. Dia pun mengingatkan Linzi akan statusnya sebagai selir kerajaan yang harus melayaninya di ranjang. Namun sekali lagi, dia mendapat penolakan. Namun lebih menyakitkan, Linzi berucap bahwa Kaisar hanya memiliki tubuhnya, bukan hatinya. Betapa hancur hatinya. Dia kemudian menghukum Linzi dengan berlutut di depan kediamannya hingga pagi hari. Beralih ke Ibu Suri yang sedang menawarkan sebuah kesepakatan pada pria dari klan api untuk membunuh Kaisar. Di tempat lain, King Yan dipukuli oleh kepala asrama dan beberapa pelayan lain. Linzi datang menghentikan penyiksaan itu. Dia berniat membawa King Yan untuk dijadikan pelayan di kediamannya. Namun kepala asrama tidak mengizinkannya, sebab hanya permaisuri Huan yang memiliki wewenang atas istana harem. Meskipun saat ini Linzi telah menjadi selir kerajaan, tapi dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk menyelamatkan seseorang. Demi mendapat kekuatan tersebut, dia pun memohon ampun pada Kaisar yang masih marah padanya.
Saat itu pria yang diutus Ibu Suri untuk membunuh Kaisar beraksi. Linzi dengan cepat melindungi Kaisar menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Demi mendapat kepercayaan Kaisar, dia harus bertaruh nyawa menyelamatkannya.